Apa yang bisa kita lihat dari runtuhnya Khilafah Utsmani itu adalah runtuhnya peradaban agung. Nah, itu yang paling bisa kita lihat. Jadi sekarang kita sedang berada di peradaban, ada yang mengatakan garbage civilization, peradaban sampah. Saya kira itu tidak berlebihan, pas sekali peradaban sampah. Kita sedang berada di peradaban sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Menjawab pertanyaan tadi, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para alim ulama, para asatidzah yang saya hormati. Yang pertama, bahwa peradaban itu memang datang silih berganti. Dalam Al-Quran kita membaca wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Di hari-hari itu dipergilirkan. Bagaimana Allah mempergilirkan peradaban itu mengikuti sunatullah. Peradaban yang kuat pasti akan mengungguli yang lemah. Yang lemah akan kalah dari peradaban yang kuat. Siapa yang bikin dia lemah dan siapa yang bikin dia kuat? Ya tentu para penopang peradaban itu. Siapa para penopang peradaban Islam? Ya tentu saja adalah umat Islam. Jadi kalau ada yang sebutlah pertama pantas dipersalahkan terhadap runtuhnya peradaban Islam, tak lain tentu saja adalah umat Islam sendiri. Di samping juga tentu saja orang lain. Karena itu kita selalu mengatakan ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang kemudian kita sering sebut dengan ATHGR, ancaman, tantangan, hambatan, rintangan, gangguan. Mereka-mereka yang tidak suka peradaban Islam itu tegak. Ada yang tidak suka, ada. Jangan lagi terhadap Nabi yang begitu mulianya saja ada yang tidak suka kok. Iya. Ya kan? Coba kalau kita pikir-pikir, apa alasannya orang tidak suka kepada Nabi? Dan yang lebih aneh lagi, yang tidak suka, yang sengit itu sekarang. Kan aneh. Iya. Biasanya orang tidak suka itu ketika dia pernah jumpa. Jadi yang paling nggak masuk akal kalau orang tidak suka itu dia hidup sejaman. Hidup sedaerah. Hidup sewilayah. Hidup di sama-sama satu pekerjaan dan sebagainya. Artinya pernah bersentuhan. Tapi ini kan nggak pernah bersentuhan. Jangan lagi bersentuhan masa hidupnya terpaut 1400 tahun kok. Bagaimana dia menjadi tidak suka kepada Nabi? Tapi itu ada. Dan ada, tetap ada dengan ekspresi yang sama tidak masuk akalnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Gillian Posten, orang di Denmark, kemudian Charlie Hebdo, tabloid urakan di Prancis iya. kan? Jadi itu yang membedakan dengan Michael Hart, yaitu objektivitas. Michael Hart ketika menyusun 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, satu buku yang monumental, buku yang bukan sekedar urutan nama, tapi itu didasarkan satu riset yang sangat mendalam. Dia bahkan memerlukan waktu sampai 18 tahun untuk menyusun buku itu, meneliti satu persatu tokoh. Dia katakan bahwa objektivitas saya tidak mungkin saya tidak suka, tidak mungkin saya tidak menempatkan Nabi itu di urutan pertama. Subjektivitas saya sebagai seorang Nasrani ingin saya taruh Yesus itu di nomor 1. Iya.
Tetapi objektivitas saya mengatakan bahwa Muhammad lebih besar pengaruhnya daripada Yesus. Makanya Yesus di nomor 3, nomor 2-nya Newton. Apa katanya? Karena Nabi Muhammad menikah, Yesus tidak. Nabi Muhammad memimpin sebuah jamaah, Yesus tidak. Bahkan Nabi Muhammad memimpin sebuah negara menyelesaikan berbagai masalah, Yesus tidak. Nabi memimpin perang, Yesus tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itulah bahwa tetap saja ada orang yang tidak suka. Begitu juga dengan peradaban Islam ini. Kalau kita membaca Al-Quran, kita pasti tahu walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di situ bukan sekedar la tardo, tapi lan tardo, li ta'bid. Itu menunjukkan bahwa ketidaksukaan mereka itu abadi sifatnya. Bukan hanya pada masa itu, tapi terus ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Sampai kapan? Sampai kita mengikuti milah mereka. Makanya la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi apa yang mereka paling inginkan, kita ini keluar dari agama, mengikuti milah mereka, supaya sama dengan mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Sama apanya? Sama milahnya, sama agamanya, sama pandangan hidupnya. Itu yang paling mereka harapkan. Maka mereka tak henti-henti terus memerangi kita, memerangi umat Islam dari dulu di masa Nabi sampai ini hari, dan harus kita pahami sampai nanti. Itu yang kita sebut sebagai faktor-faktor eksternal. Tapi kalau tidak bisa membuat kita keluar dari agama kita, karena itulah pemurtadan itu sesuatu yang pasti akan terus terjadi. Saya di MUI Pusat pernah 5 tahun menjadi ketua komite dakwah khusus. Itu satu komite, satu organ di MUI Pusat itu yang bertugas untuk menangani masalah pemurtadan di negeri ini. Itu Masya Allah. Dan kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena tidak ada satupun basis atau pasal atau diktum undang-undang peraturan yang bisa dipakai untuk menghambat terjadinya pemurtadan. Tidak ada. Tidak ada. Sampai ada teman itu, sampai ada ibu-ibu itu habis air matanya. Iya. Itu karena putrinya itu ikut cowoknya, ya Allah. Ya lulusan kedokteran UI, nggak berdaya ibunya itu. Kita nggak berdaya juga, sampai ada yang bilang gimana kalau kita gebuki itu laki-lakinya itu. Bisa juga, tapi pasti kita salah. Iya, betul. Nah, itu. Jadi pengen kita ini keluar dari agama kita. Kalau kita tidak bisa keluar dari agama kita, maka paling tidak itu fatakununa sawaan, sama apanya, pikirannya, sama perbuatannya. Milah itu tadi ya? Milahnya tadi. Seperti yang ini terjadi. Coba sekarang kalau kita pikir-pikir, apa sih bedanya umat Islam dengan umat selain Islam? Partainya sama-sama sekuler, ekonomi sama-sama kapitalis, politiknya demokrasi Machiavellis. Yang ini nipu, ini juga nipu. Bahkan yang nipu, yang curang-curang ya umat Islam juga. Ada kiainya juga. Apa sih bedanya? Mungkin pakaiannya, ibadahnya, sholatnya, itu yang membedakan kita. Tapi kalau tidak sholat, sama. Pakaiannya juga tidak menutup aurat, sama. Hiburannya sama, film yang dilihat sama, lagu-lagu yang diputar sama, ya, makanannya sama, food, fashion, and fun sama, sama. Fatakununa sawa'un, gitu. Fatakununa sawa'an, sama. Jadi itulah faktor-faktor eksternal yang terus bekerja di sepanjang masa untuk membuat kita seperti itu. Jika mereka melihat hambatan untuk membuat kita sama itu pada agamanya yang diserang. Kalau yang menghambat untuk membuat kita tak sama dengan mereka itu institusi politiknya, maka institusi politiknya yang diserang. Maka serangan terhadap khilafah itu bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, tidak, berabad-abad. Berabad-abad lamanya, dan mereka baru berhasil 1924. Tapi kalau kita membaca sejarah, itu sebenarnya sudah 100 tahun semenjak itu. Sebelum itu sudah mereka bekerja. Sudah diserang ya? Ya, sudah bekerja. Intinya serangan kepada tubuh umat Islam dan serangan terhadap tubuh khilafah dan serangan terhadap
area di luar pusat khilafah. Area di pusat khilafah itu ke wilayah-wilayah Jazirah Arab khususnya itu disebarkan paham atau pemahaman bahwa mereka itu dijajah oleh Turki Utsmani. Itu dijajah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang ke Kairo itu biasanya kita akan diajak ke benteng itu. Benteng. Nah, benteng itu sesungguhnya adalah pusat pemerintahan khilafah Utsmani untuk wilayah Mesir. Tapi ini hari jangan kaget kalau tidak sedikit orang Mesir, orang Kairo itu yang mengatakan itu bentengnya penjajah. Sampai begitu, sampai ini hari itu terus berlangsung. Jangan-jangan nanti Vastenburg sama Vredenburg dibilang keratonnya Belanda. Iya, keratonnya ratu. Keratonnya ratu. Nah itu sampai begitu. Nah kemudian di Turki itu juga disebarkan paham bahwa orang-orang Arab itu mengganggu, membebani. Kalau tidak ingin membebani, lepaskan. Jadi ini dua arah itu diadu. Karena itulah maka kita bisa memahami muncul pemberontakan memisahkan diri dari Khilafah Utsmani di Jazirah Arab. Seperti sekarang ini. Itu hasil dari, karena itulah negara-negara bangsa ini hari itu sebenarnya negara bangsa yang merupakan fenomena baru di dunia Islam. Perhatikan, negara bangsa itu, nation state itu baru muncul di tahun-tahun 30, 40, 50, 60, bahkan 60. Aljazair itu 63 merdeka. Malaysia 67. Kita 45. Tapi ada yang 30-an. Fenomena baru, bukan fenomena lama. Yang itu semua berdiri di wilayah bekas atau wilayah yang dulunya dikuasai oleh Daulah Khilafah Utsmani, yang sebagiannya memang kemudian dibelah-belah melalui perjanjian Sykes-Picot. Itu Sykes-Picot pada 1916 menyusul kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia yang pertama 1914. Itu. Lalu setelah Sykes-Picot Palestina itu di bawah mandatori Inggris. Maka keluarlah deklarasi Balfour. Menteri Luar Negeri Arthur Balfour itu membuat surat atau menerbitkan surat yang kemudian dikenal dengan deklarasi Balfour, yang intinya adalah bahwa kerajaan Inggris itu mendukung berdirinya satu tempat atau satu wilayah sebagai settlement orang-orang Yahudi. Di mana? Di Palestina. Dan mereka tahu bahwa itu tidak akan mungkin terjadi sampai pelindung wilayah Palestina itu runtuh. Nah, mereka 1917 deklarasi Balfour terus bekerja sampai 1924 melalui agennya Kemal Pasha, lalu terjadilah abolis itu 1924. Jadi kalau kita lihat hancurnya peradaban Islam, runtuhnya Khilafah Utsmani itu sangat sistematis berjalan. Jadi 1924 sebenarnya puncak saja, tapi tanda-tanda keruntuhannya itu sudah mulai. Tapi toh begitu, meskipun sudah tadi disebut sebagai the old statesman of Europe, itu masih tetap meger-meger gitu. Meger-meger, tetap kokoh gitu. Tetap gagah. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya masih menyisakan sifat-sifat seorang pejuang yang bersaksya Islam, seperti Sultan Abdul Hamid yang kedua itu. Ketika Zionis itu datang kepada dia dan menawari uang sogok sekian 150 juta pounds emas, itu nilainya kurang lebih sekitar 300 triliun. Dia bilang, andek ini tanah yang aku berdiri di atasnya ini, aku injak ini semuanya sampai tembus ke sana, ke bumi sebelah sana menjadi emas, lalu kau berikan kepadaku, tidak akan aku berikan itu Palestina kepadaku. Jadi begitu rupa. Karena itulah maka sebenarnya kita bisa melihat ada benang merah antara upaya untuk menghancurkan dunia Islam lewat hancurnya Khilafah Utsmani, berdirinya Zionis, negara Zionis, Israel, ya. Kemudian kerapuhan umat Islam itu nyambung. Nah, saat ini kita sedang berada di situasi di mana tidak ada lagi
pelindung, tidak ada lagi payung dunia Islam, dan sudah 100 tahun. Kalau dihitung dari Maret 1924 ke Maret 2024 itu genap 100 tahun. Tapi kalau dihitung dari Rojab 1342 ke Rojab sekarang ini sudah 103 tahun, tinggal ngitungnya. Dan dilalahnya ini antara Maret dan Rojab itu agak berdempet jaraknya. Dan apa yang bisa kita lihat dari runtuhnya Khilafah Utsmani itu adalah runtuhnya peradaban agung. Nah, itu yang paling bisa kita lihat. Jadi sekarang kita sedang berada di peradaban, ada yang mengatakan garbage civilization, peradaban sampah. Saya kira itu tidak berlebihan, pas sekali. Peradaban sampah. Kita sedang berada di peradaban sampah. Peradaban yang menepiskan seluruh nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan apa yang kita bisa baca dengan melihat tragedi Gaza. Menurut saya itu sebuah kejahatan yang luar biasa, dan kejahatan luar biasa di depan mata dunia diam saja. Itu luar biasa. Sekarang ini lebih dari 800.000 saudara kita di Gaza itu terancam kelaparan dan mungkin berujung kepada kematian. Dunia diam saja. Bahkan bantuan pun tidak bisa masuk karena pintu Rafah ditutup. Pintu Rafah itu satu-satunya pintu yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir. Pikiran pendek kita, apa susahnya dibuka? Buka saja. Ternyata tidak. Sampai sekedar urusan membuka menutup pintu pun kita tidak mampu ini. Itu pintu Rafah itu hanya boleh dibuka atas izin Tel Aviv dan izin Washington. Bayangkan, itu di negeri Muslim. Dan sekarang berderet-deret ratusan, bahkan mungkin ribuan truk yang membawa bantuan, dan mungkin sebagian itu adalah bantuan dari kita yang tidak bisa masuk ke Gaza. Sementara penduduk Gaza mengais-ngais, ada yang sudah makan rumput, ada yang minum air kotor segala macam itu karena tidak kunjung datang bantuan. Sampai begitu rupa situasinya. Jadi ini sebuah tragedi yang luar biasa yang menunjukkan level kelemahan kita yang sudah amat sangat kita ini lemah, lemah-lemahnya, sampai urusan membuka pintu pun tak mampu kita. Jadi ini peradaban sampah, kapitalisme ekonomi, politik, demokrasi Machiavellis dengan segala macam fenomenanya seperti yang ini hari kita lihat. Ini sebenarnya pertunjukan dari peradaban sampah itu. Bukan sekedar bahwa ini nomor ini menang, nomor ini kalah, bukan. Tapi ini sebenarnya pertunjukan. Lalu budaya yang hedonis, westernis, yang makin meninggalkan manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu sebaik-baik penciptaan, ahsanut taqwim. Manusia sekarang ini jatuh pada level yang lebih rendah bahkan daripada hewan yang paling rendah sekalipun. Sekarang ini orang tak mudah untuk mengidentifikasi Anda itu gendernya apa. Masih ada banyak kemungkinan. Laki-laki he, tapi bisa he laki-laki, tapi bisa laki-laki perempuan, he she. Perempuan si, tapi bisa si perempuan, tapi bisa perempuan laki-laki, si he. Jadi 4 gender sekarang. Kalau di Thailand bisa 18 gender. Coba tanya ke kucing, tanya kepada anjing, tanya kepada kambing, tanya kepada ayam, tidak pernah dia keliru. Tidak pernah kita jumpai gejala lesbianisme, homoseksual di kalangan anjing. Anjing yang paling anjing, anjingnya anjing yang paling anjing sekalipun itu tidak ada lesbianisme, homoseksual. Di mana tempat ayam jantan, kalau ngejar ayam jantan mau kelahi dia. Bukan mau kawin. Nggak pernah kita jumpai kejar jantan lalu kita dapati kawin dia. Kalau dia mau kawin tidak pernah keliru, di mana tempat itu pasti dia kejar betina. Tapi ini hari negeri dunia ini yang katanya modern ini, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ini peradaban sampah. Benar Presiden Zimbabwe
masukin semua itu LGBT ke penjara. Dia bilang saya akan lepaskan dia kalau terbukti dia bisa menghasilkan bayi. Itu sampai lebaran kuda kagak pernah itu lahir bayi dari laki-laki kawin sama laki-laki. Perempuan kawin sama perempuan. Itu. Karena itu loh Bapak sekalian, apa yang ingin saya bilang? Yang ingin bilang adalah bahwa umat Islam kita ini disebut khairu ummah, tapi faktanya ini hari kita bukanlah khairu ummah. Meski tentu sudah tidak bisa kita sebut sebagai sarul ummah. Yang kedua, bahwa begitulah kehancuran dunia ini. Karena itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian adalah kita mesti memiliki keinsafan yang puncak, bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan umat dan menyelamatkan dunia sesungguhnya itu kecuali mesti lahir kembali peradaban yang agung tadi. Dari mana peradaban agung itu bisa lahir kembali? Tidak ada lain kecuali dari kita. Tidak mungkin mengharapkan selain umat Islam. Tidak mungkin. Mengapa? Wong mereka itu mengharapkan kita ini hancur kok. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakunun dan sawaan tadi itu. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum itu tidak mungkin. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau terus menerus selama peradaban sampah ini ada, lalu umat itu menjadi korban terbesar dari peradaban sampah ini. Meskipun mereka juga menjadi korban, tapi kita sebenarnya tidak mau menjadi korban. Kalau mereka menjadi korban karena itu pilihan mereka. Kalau kita menjadi korban bukan karena pilihan kita. Siapa yang memilih Gaza itu menjadi korban seperti itu? Tidak ada. Kalau mereka itu akhirnya mendapatkan aid, mendapatkan penurunan demografi karena tidak lahir bayi-bayi baru, itu pilihan mereka karena mereka tidak mau kawin tapi nggak mau nikah, mau kawin tapi nggak punya anak tapi cuma satu, sudah begitu kawinnya sama laki-laki, itu pilihan mereka. Kalau kita bukan pilihan, ini kita sedang di dalam sebuah keterpaksaan yang mestinya kita sendiri menyadari ini harus dihentikan dan tidak ada cara untuk menghentikannya kecuali mesti tegak kembali peradaban agung tadi itu. Itulah peradaban Islam dan tidak pernah ada peradaban Islam di masa kejayaan Islam yang membentang lebih dari 1.300 tahun, 1.400 tahun. Kalau para sejarawan menyebut 700 tahun the golden age, kecuali itu di dalam daulah khilafah. Apa yang disebutkan oleh Ustaz Adam tadi itu semua di bawah daulah khilafah. Tidak pernah yang bukan di bawah daulah khilafah. Tidak ada. Semua cerita tentang Al-Khwarizmi, tentang Ibnu Hayyan, tentang Al-Hambra, tentang Konstantinopel, tentang Muhammad Al-Fatih, tentang semua, tentang Malik bin Marwan, tentang dinar, dirham, semua itu lahir dalam sistem khilafah. Tidak ada yang bukan khilafah. Ya, begitu. Iya. Nah, mati lagi. Sebentar. Yang saya mati sekarang. Ini. Itu. Nah sudah. Ya karena ini masih ngobrolnya dengan Ustadz Ismail ya. Jadi mungkin saya perlu ngobrol mic to mic begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi baru saja kita simak ya bagaimana peradaban itu kemudian berganti begitu. Pun demikian dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Al-Khadami bahwasanya peradaban Romawi yang pada saat itu menguasai dunia itu akhirnya juga digantikan oleh peradaban Islam, dan Islam juga akhirnya hari ini mengalami sebuah keruntuhan begitu. Nah, kemudian kalau kita dalam kondisi runtuh berarti ini Ustadz Ismail. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Kemudian apa ya? Kalau sekarang mungkin karena di sini nggak ada Gen Z-nya ya, jadi mungkin bolehlah kita ada teorinya, ada prakteknya begitu, Ustadz Ismail. Artinya gimana caranya kebangkitan pada hari ini itu bisa muncul kembali begitu? Yang pertama penting sekali umat ini memiliki kesadaran, dalam istilah saya itu kesadaran problematik. Orang itu baru mau datang ke rumah sakit, datang ke dokter, kalau dia sakit, dia ngerti dia itu sakit, sadar dia sakit, ngaku bahwa dia sakit. Itu. Tapi kalau dia sakit, nggak ngaku, nggak tahu dia sakit, kalau dia tahu tapi nggak ngaku sakit,
maka sampai kapan dia nggak akan pernah datang untuk mencari kesembuhan. Itu. Karena itu penting sekali untuk menyadarkan kepada umat bahwa kita ini lagi ada masalah. Kita ini bukan baik-baik saja. Kita ini khairu ummah, begini mestinya, sekarang begini. Penting sekali jelaskan. Ini hari tidak sedikit dari umat Islam yang mengatakan ada masalah apa sih? Kau ribut melulu ngomong ini baik-baik saja. Coba lihat kita ini, ya kan? Kita masih bisa makan, kita masih bisa tidurnya, kita ini bisa sekolah, kita masih bisa berobat, kita ini bisa jalan dengan aman, kita bisa sholat, kita bisa haji, kita bisa umroh berkali-kali. So what? Ada masalah apa? Jangan-jangan Anda ini agak begini, begitu malah kita disalahkan. Itu. Anda ini tidak ada rasa puasa, tidak ada syukurnya sama sekali. Ada masalah apa? Nah, coba bayangkan, kalau umat Islam ada yang ngomong begini, kira-kira bagaimana? Kemudian yang kedua adalah menyadarkan kita sebagai seorang Muslim itu mestinya hidupnya kayak apa? Jadi gambaran tentang kehidupan yang bukan kehidupan yang ideal, tapi kehidupan yang sebenarnya atau yang semestinya, itu yang mesti juga dijelaskan. Kita ini sebagai seorang mestinya itu begini, mestinya diri kita itu begini, kita itu dididik begini, sekolah kita itu begini, mestinya umat Islam itu semua bisa baca Quran. Tidak boleh, tidak ada yang tidak bisa Quran. Ini hari ada 52% umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Kenapa tidak bisa Quran? Karena tidak diajari di sekolah. Kenapa tidak diajari? Karena tidak masuk kurikulum itu baca Quran. Kenapa tidak masuk kurikulum? Karena tidak dianggap penting. Kenapa tidak dianggap penting? Nah ini isi otak dari yang nyusun kurikulum itu yang. Jadi mestinya, mestinya ekonomi kita itu nggak begini ini. Mestinya itu tambang batu bara, tambang emas, tambang macam-macam itu dikelola negara. Yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur segala macam. Bukan seperti sekarang ini dinikmati oleh segelintir orang yang makin hari makin kaya. Ini hari ada 14 juta petani yang nggak punya tanah 1 meter persegi sekalipun. Tapi ada satu perusahaan yang punya tanah 3,5 juta hektar. Satu perusahaan. Mestinya tidak begini. Mestinya umat Islam itu dia bisa mendapatkan lahan yang bisa digunakan untuk kehidupan. Kalau dia petani mesti bisa dan seterusnya. Kemestian. Mestinya umat Islam bersatu. Mestinya kita bisa tolong itu saudara kita di Gaza. Mestinya kita bisa tolong itu saudara kita di Rohingya. Mestinya kita bisa tolong itu saudara kita di Uighur. Mestinya kita bersatu. Mestinya kita tidak berharap pada PBB. Mestinya kita ini mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia. Islam mestinya mengatur kehidupan kita, bukan Islamnya diatur oleh aturan yang ada. Ini hari Islam diatur. Kalau Anda mau dakwah yang begini. Tidak boleh yang radikal, harus yang moderat. Itu namanya Islam diatur. Harusnya Islam mengatur. Jelaskan mestinya seperti apa. Lalu yang ketiga, dijelaskan kepada umat, kalau begitu bagaimana merubah dari yang senyatanya menuju yang semestinya. Andai kita ini bisa menumbuh kembangkan kesadaran di tengah umat, khususnya di kalangan para tokoh, 3 kesadaran ini, insya Allah kita punya peluang atau punya kesempatan, punya harapan untuk kita bisa kembali lagi menuju kepada level yang sudah pernah kita capai di masa lalu. Karena kita ini sudah dinas. Sudah dinas itu artinya sudah ditetapkan oleh Allah sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat.